Hai Happy Soul semua, kembali lagi di Tarotin bersama dengan An. Untuk viewers yang baru melihat YouTube channel An, ini adalah channel untuk tarot reading. Dan untuk subscriber yang baru, selamat bergabung dan terima kasih sudah bergabung dengan Happy Soul Stripes ya. Untuk yang baru mengenal pick a card reading, ini adalah pilihan untuk Happy Soul semua yang mungkin akan membuat pertanyaan Happy Souls dapat terjawab. Jadi Happy Souls bisa memilih pilihan-pilihan yang ada di depan ini. Ada pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Apabila viewers merasa tertarik pada satu pile tertentu, di sini ada 3 pile, maka Happy Souls bisa langsung menonton pile yang Happy Souls pilih dengan mengetuk timestamp yang ada dalam deskripsi. Apabila Happy Souls tidak merasa resonate dengan bacaan yang ada di file tersebut, Happy Souls bisa memilih file lain dengan mengetuk timestamp file yang Happy Souls pilih. Oke, temanya, apakah perasaan dan pikiran dia terhadap Happy Souls, crush Happy Souls, atau persons Happy Souls, atau siapapun yang mungkin Happy Souls sedang tertarik dengan dia, naksir istilahnya. Jadi mungkin ini lebih ke hubungan yang spesial, lebih daripada teman, sahabat, atau mungkin hubungan platonik ya. Ada pilihan 1 dengan Spacious Tarot, kemudian yang kedua adalah Cloister Tarot, dan yang ketiga adalah Bridge Third Eye Tarot. Happy Souls bisa memilih 1, 2, dan 3 seperti yang Happy Souls inginkan. Bisa dengan scanning tangan Happy Souls di depan layar. Apabila Happy Souls merasakan hangat, mungkin itu adalah pile untuk Happy Souls. Dan bisa juga Happy Souls memejamkan mata, kemudian menarik nafas dengan ringan, menghembuskan nafas dalam hitungan 1-5, kemudian membuka mata, dan pile pertama yang Happy Souls lihat itu adalah pile untuk Happy Souls. Oke, sampai ketemu di pile Happy Souls. Hai, halo, ini adalah kamu yang memilih Spacious Tarot. Dan ini adalah oracle yang sudah unpre-shuffle sebelumnya ya. Di sini kita akan membaca tarotnya dahulu, kemudian kita akan lihat dari oracle cards-nya ya. Oke, ini oracle cards-nya akan pisahkan. Dan ini adalah Spacious Tarot yang sudah pre-shuffle ya. Kita akan lihat dulu crush kamu ya untuk pile 1. Persons crush kamu, orang yang mungkin ada di pikiran kamu saat ini, seperti apakah sebenarnya perasaan mereka dan pikiran mereka kepada Happy Souls ya, untuk pile 1. Kita akan lihat The Fool. Nice. Oke, Ace of Swords. Wheel of Fortune. Nice. The Hermit reverse atau terbalik. Dan Seven of Swords reverse. Nice. Oke. Ya. Dari kartu tarot ini, sepertinya dia bukan seseorang yang pemalu ya. Dia adalah orang yang berani, orang yang nekat, mungkin lebih istilahnya kayak rebel gitu. Tapi dia sendiri tahu batasan. Dan dia berpikir untuk mendekati kamu, ya, tapi dia pengen tahu dulu nih, kamu nih orangnya seperti apa. Jadi apakah kamu senang A, apakah kamu nggak suka B, gitu. Dia ingin tahu dulu apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, dan mungkin dia stalking kamu nih sekarang. Dengan Ace of Swords di sini ya, dia memberikan energi seseorang yang ingin berhasil. Oleh karena itu dia mempelajari dulu kamu. Mempelajari seperti ketika kamu ingin lulus dalam tes matematika, misalnya gitu ya. Atau tes fisika, atau apapun yang mungkin kamu rasa sulit. Dan dia akan seperti itu bagaimana menghadapi kamu. Dia akan melihat kamu sebagai sesuatu tantangan untuknya ya. Seseorang yang mungkin bisa dibilang dia perlu taklukan. Entah kenapa dia berpikir seperti itu, tapi An melihat bahwa dia ingin mengetahui dulu nih, kamu nih orangnya seperti apa sih, sukanya diapain. Maksudnya
Sukanya hal-hal seperti apa? Apa yang membuat kamu happy? Apa yang membuat kamu gak happy gitu ya? Dia ingin mempelajari kamu dahulu supaya berhasil untuk mendekati kamu. Karena dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang cerdas, ya. An merasa bahwa dia melihat kamu sebagai seseorang yang punya intelijensi yang tinggi, jadi dia nggak ingin asal untuk mendekati kamu ya. Dan dia melihat kamu bukan pribadi yang player gitu ya, bukan pribadi siapapun kamu, entah wanita, entah laki-laki gitu ya. Dia merasa kamu adalah seseorang yang punya value ya, yang punya nilai-nilai dan moral yang baik. Nice. Dan ini membuat dia merasa bahwa dia harus datang kepada kamu sebagai seseorang yang equal gitu ya, yang sepadan sama kamu. Tapi dia merasa percaya diri. Dengan Wheel of Fortune di sini, dia merasa percaya diri dengan keberuntungannya untuk dapat bersama dengan kamu ya. The Wheel of Fortune di sini lihat aja tuh, kayak ada banyak hal yang berbuah gitu ya. Ada bunga, ada buah. Ini kayak Cynthia kemarin ya. Oh ya, happy Cynthia untuk semua yang merayakan. Teman-teman Happy Souls, viewers, semua yang merayakan, semoga semua diberikan kesejahteraan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Amin. Di tahun macan ini ya. Oke, kembali The Wheel of Fortune. Dia melihat kamu adalah seseorang yang punya banyak keberuntungan. Dan dia melihat kamu adalah orang yang sangat bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Oleh karena itu, dia melihat kamu sebagai seseorang yang punya intelijensi yang tinggi, punya keinginan untuk berkembang ya, dan juga yang pasti punya keberuntungan. Dia merasa kamu adalah seseorang yang penuh hal-hal yang positif. Itu yang dia pikirkan tentang kamu. That's why dia nggak ingin datang dengan cara yang negatif, dia nggak ingin datang dengan cara yang mungkin membuat kamu curiga gitu ya. Tidak. Oleh karena itu dia ingin membuat apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan itu dapat berhasil dengan kamu. Dan dengan The Hermit di sini, The Hermitnya terbalik ya, dear. Jadi An rasa dia tidak ingin menunda-nunda lagi atau memendam perasaannya dia. Dia akan menunjukkan perasaannya kepada kamu kalau dia juga mempunyai perasaan yang sama. Jadi An melihat bahwa kemungkinan kamu dan dia mempunyai mutual feeling di sini ya. Nice. Dan dia tidak ingin menjadi seseorang yang licik ya. Dengan Seven of Swords di sini yang terbalik, An melihat dia ingin jujur, dia ingin menjadi orang yang apa adanya di depan kamu, karena dia merasa kamu pantas mendapatkannya. Kamu adalah seseorang yang baik dan kamu pantas mendapatkan orang yang baik pula. Ya mungkin dia merasa dirinya baik sih. Oke, kita akan ambil lagi dari Spacious Tarot. Perasaan dia terhadap kamu ya. An melihat bahwa dia punya perasaan yang sangat positif kepada kamu. Dan dengan The Fool di sini, walaupun terasa seperti dia mau nekat gitu ya, nekat aja deh mau deketin kamu gitu, dan tetap dengan mempelajari apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, An melihat bahwa perasaan dia sama kamu kurang lebih serius ya. Bukan seseorang yang mempunyai keinginan untuk memainkan perasaan seseorang, tidak sih. An melihatnya dia cenderung positif, oke? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. What else for pile 1? Crush pile 1 atau person's pile 1. Bagaimanakah perasaan dan pikiran mereka terhadap pile 1? Thank you. See? Elder of Pentacles. Ini adalah King of Pentacles ya. Nice. See? Walaupun dengan The Fool, dengan conjunction di sini Elder of Pentacles, An rasa dia nggak punya keinginan untuk even dia rebel ya, atau even dia nekat gitu ya, tapi dia nggak punya keinginan untuk bermain-main dengan perasaan. Dia adalah seseorang yang bertanggung jawab, dan dengan Pentacles di sini kemungkinan dia adalah seorang Virgo, Taurus, Capricorn gitu ya, orang yang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Oke, kemudian what else? For pile 1, please. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Crush pile 1, please. For pile 1. What else for pile 1? Untuk perasaan dan pikiran. Oke, crush pile 1 ya. Five of Pentacles. Ya, An melihat dia mempunyai
masa lalu yang mungkin kegagalan gitu ya, dan dia menyesal akan apapun yang pernah dia rasakan dahulu ya. Oleh karena itu, dengan Ace of Swords di sini yang conjunction dengan Five of Pentacles ya, melihat bahwa dia tidak ingin gagal, dia ingin berhasil dengan kamu. Dia nggak ingin kegagalan yang sama terulang, dan karena melihat bahwa dia adalah seseorang yang mungkin agak sedikit membutuhkan waktu ketika mengalami kegagalan ya. Dengan Five of Pentacles di sini mungkin dia membutuhkan waktu untuk healing, waktu untuk introspeksi gitu ya. Jadi dia bukanlah seseorang yang langsung get up, wake up gitu, enggak. Dia butuh untuk introspeksi, dia butuh untuk alone time gitu. Dia adalah seseorang yang enggak ngasal sih dalam menjalani kehidupan. Oke? What else for pile 1? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, bagaimanakah perasaan, pikiran? Thank you. Oke, di sini dengan Death. Wow, Death dan conjunction dengan the Wheel of Fortune, ya. Dengan Death di sini merasa bahwa memang dia adalah seseorang yang punya keinginan untuk memulai dari awal. Memulai baru hal-hal yang buat dia ini adalah penting gitu ya. Jadi buat dia menjalin hubungan dengan seseorang itu adalah sesuatu yang penting. Jadi tidak bisa dilakukan ngasal, dilakukan dengan orang yang asal. Dan melihat bahwa ada keseriusan dengan Death di sini ya. Dia mungkin memang serius mengejar kamu atau serius mendekati kamu ya. Karena dengan the Wheel of Fortune, melihat bahwa dia punya perasaan bahwa kamu adalah keberuntungannya. Bukan berarti dia merasa kamu adalah keberuntungannya atau magic charm-nya gitu, makanya dia deketin kamu supaya dia terus beruntung gitu, enggak sih. Cuman yang di sini rasa bahwa dia melihat bahwa bersama dengan kamu dia bisa bahagia. Itu yang rasa ya dengan Death dan the Wheel of Fortune di sini. Death di sini menyatakan bahwa dia ingin memulai kembali apa yang mungkin pernah gagal di masa lalu ya. Karena mungkin dengan sifat the fool atau rebel yang dia miliki itu membuat dia jadi semakin mengenal kehidupan ya. Karena dia sering dan banyak mengalami cinta. Ini bukanlah orang yang kemarin sore baru pacaran gitu, enggak. Ini orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman tentang cinta. Oleh karena itu dia tidak ingin bermain-main dengan cinta, bermain-main dengan perasaan orang, dan dia ingin berhasil dengan Ace of Swords di sini ya. Makanya dia pikirin tuh gimana caranya deketin kamu. Oke, ini mau keluar. Nice. Eight of Pentacles. See? Dengan The Hermit terbalik conjunction dengan Eight of Pentacles. Dia sangat ingin mengusahakan ini ya. The Hermit. Ini adalah, wow, ini adalah seseorang yang gak main-main dengan perasaannya ya. Crush kamu atau seseorang yang kamu taksir atau vice versa ya, yang menaksir kamu. Ini adalah seseorang yang akan mengusahakan hubungan kalian berdua. Dengan The Hermit di sini, ini dia ready untuk menyatakan perasaannya atau ready untuk ya setidaknya mengungkapkannya melalui sikap gitu ya mungkin. Dia ready untuk berhubungan kembali, menjalin hubungan yang serius dengan seseorang karena dia ready untuk mengusahakannya dengan Eight of Pentacles ini. Dia sedang memikirkan bagaimana caranya untuk bersama dengan kamu, mengusahakannya supaya berhasil dan tidak gagal atau tidak mengalami kegagalan lagi seperti dahulu. Tidak tahu apa yang menjadi kegagalan dia ya dahulu, tetapi yang pasti dia ingin dengan kamu berhasil. Kemudian Seven of Swords yang terbalik di sini. Merasa dia nggak ingin menjadi orang yang pengecut, menjadi orang yang oke, ini mau keluar, penakut. Nice. Explorer of Pentacles. Yep. Explorer of Pentacles di sini atau Knight of Pentacles ya. Oke. Di sini melihat bahwa dia akan mengusahakan untuk tinggal lama di dalam hubungan atau komitmen ya, dalam arti dia ingin berkomitmen. Dia nggak pengen pacaran-pacaran, dia nggak pengen cuman ya jalan sekedar TTM-an. Aduh, nggak, kayaknya ini orangnya nggak mau seperti itu ya. Dia pengen komitmen jangka panjang, dia ingin punya hubungan yang jelas dengan kamu. Oleh karena itu Pentacles di sini keluar ya. Pentacles adalah elemen bumi di mana
menyatakan bahwa ada sesuatu yang tetap gitu ya, tidak berubah-ubah. Dia ingin offering something yang benar-benar real untuk kamu. Dia ingin offering sesuatu yang memang benar-benar ada value-nya gitu ya. Dan dia ingin datang apa adanya, menjadi seseorang yang adalah dia seutuhnya, bukan penuh manipulasi ataupun tidak jujur atau bohong gitu, enggak. Melihat bahwa dia mempunyai keseriusan dengan kamu. Kita akan ambil dari Rider-Waite Tarot ya. Kita akan klarifikasi sedikit lagi untuk perasaan dan pikiran dari persons atau crush pile 1. Thank you. Nice. Dia sepertinya sudah lelah sendirian ya. Di sini dengan Nine of Pentacles terbalik ya, melihat bahwa mungkin dia mempunyai bisnis atau mempunyai pekerjaan yang selama ini selalu dia utamakan, prioritaskan gitu ya. Tapi dia udah nggak mau lagi sendiri, nggak mau lagi punya banyak kelimpahan ataupun mungkin uang secara finansial dia stable, tapi tidak punya siapapun. Dia nggak pengen seperti itu. Dia bukanlah orang yang cuma ingin pacaran. Merasa bahwa dia benar-benar ingin membuat suatu komitmen jangka panjang gitu ya. Nice. Perasaan dan pikiran crush pile 1 saat ini. Oke. Yes, the Hierophant. Dan Nine of Swords. Tuh lihat, sampai kepikiran tuh. Gimana ya caranya buat deketin kamu? Gimana nih sampai nggak bisa tidur tuh? Dengan Nine of Swords ada anxiety, ada kecemasan, ada keinginan untuk maju apa enggak ya sekarang atau gimana ya? Nah kayak gitu-gitu deh. Sampai akhirnya dia nggak bisa tidur loh ini. Tetapi dia bukanlah seseorang yang walaupun rebel ya. Rebel di sini dia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai konservatif ya. Jadi ya dia melihat bahwa ketika dia mempunyai perasaan dengan kamu atau siapapun itu, maka dia akan mendekati dengan baik-baik, dengan cara yang tradisional gitu ya. Mungkin mengajak kamu makan, mengajak kamu jalan, ketemuan, kayak gitu deh ya. Jadi dia nggak mungkin tiba-tiba ngajak kamu married sih, nggak mungkin. Maksudnya di sini adalah dengan the Hierophant, dia ingin membuat hubungan yang jangka panjang tadi, tapi dengan step-step yang benar gitu ya. Step-stepnya adalah ya dia menyatakan, kemudian kalian pacaran gitu. Dia ingin membuat ini menjadi sesuatu yang berhasil seperti tadi disampaikan di sini, karena dia udah lelah sendirian nih. Oke. Merasa dia punya segalanya dalam arti finansial cukup, kemudian secara materi juga dia mungkin punya kelebihan sehingga dia merasa dia ingin membangun keluarganya sendiri saat ini, walaupun dia penuh anxiety di sini ketika memikirkan kamu, apakah kamu mau sama dia, apakah nggak tahu lah ya gimana apa yang dia pikirin gitu ya sampai nggak bisa tidur seperti ini. Tetapi dengan the Hierophant tadi dia mempunyai keinginan yang jelas ya, keinginan yang baik untuk mencoba menjalin hubungan bersama dengan kamu. Oke, what else for pile 1? Pikiran dan perasaan crush person pile 1 saat ini. Apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please give one more card, please. Oke, ada yang terbalik. Ya, ada konflik juga di sini ya. Ternyata dia mempunyai konflik dalam dirinya sendiri. Ini kan rasa bahwa dia mempunyai konflik batin gitu ya. Entah apa yang membuat dia menjadi konflik seperti ini, mungkin kita butuh klarifikasi, oke? Ada konflik batin, entah mungkin kamu berbeda usia dengan dia, mungkin ya. Atau ada sebuah perbedaan yang mungkin dapat berpotensi menimbulkan konflik ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please clarify 5 of Wands ya. Ada konflik yang mungkin memang harus dia selesaikan dahulu, juga mungkin itu terjadi ya. Dengan 5 of Pentacles di sini juga ada sesuatu yang mungkin belum selesai. Oke, ini terlalu banyak untuk klarifikasi. Kita akan ambil satu saja. Please clarify 5 of Wands. Satu kartu klarifikasi 5 of Wands. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, thank you. The Chariot. Oke, ini adalah konflik batinnya, bagaimana dia mau mengejar kamu, mau mendekati kamu, dan menjadikan kamu seseorang yang berarti untuknya. Begitu pula kamu mau bersama dengan dia,
menjadi seseorang yang berarti juga untuk kamu. Ternyata ada Chariot di sini konfliknya ya. Bagaimana mendekati kamu supaya kamu mau sama dia? Wow, sepertinya dia punya perasaan yang dalam nih dengan kamu. Oke, kita akan lihat oracle-nya sekarang. Seperti yang tadi An sudah bilang, di sini sudah pre-shuffle ya, An sudah kocok dahulu. Kita akan lihat dari energi dulu deh. Yin dan Yang. Energi Yin dan Yang. Dia mempunyai perasaan bahwa kamu dan dia sama-sama seimbang gitu ya. Kamu dan dia bisa menciptakan sebuah putaran keseimbangan ini, Yin dan Yang. Yin dan Yang itu adalah energi gitu ya. Energi Yin itu biasanya energi yang lebih feminin, sementara Yang yang lebih maskulin. Yin lebih reseptif dan Yang lebih action. Dia mempunyai pikiran dan perasaan, kayak keyakinan gitu, bahwa kalian berdua bisa berkolaborasi menjadi sebuah kesatuan gitu ya. Kesatuan yang baik, bahagia, menyenangkan, apapun itu yang dia rasakan, sepertinya positif aja gitu sama kamu dengan Yin dan Yang di sini. Kemudian kita lihat lagi, make the effort. Nice. Okay, make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Yes, dia akan membuat usaha untuk mendekati kamu ya. Your crush, your persons, your whatever. Yang pasti dia mempunyai keinginan untuk mendekati kamu dan dia akan mengusahakan itu. Lihat aja dia punya konflik sampean. Gimana caranya supaya berhasil untuk mendekati kamu. Dan dengan Eight of Pentacles ini, usaha, dan usaha. Ini dia penuh usaha untuk mendekati kamu ya. Nice. Oke, dari Island Time Wellness, kamu mendapatkan Love Call. Wow, someone expresses love, see? The Hermit, di sini dengan The Hermit terbalik. Dia ingin menyatakan atau ingin memberikan gesture mungkin ya, yang memberikan kamu sinyal-sinyal bahwa dia tuh suka sama kamu gitu loh. Please, kamu suka dong sama gue. Oke, love call di sini. Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Ya, dia tidak akan pura-pura lagi kamu nggak berarti buat dia. No, dia akan membuat love call ini ya, mungkin melalui texting, mungkin tidak langsung telepon. Dan dia akan membuat hari-harinya yang susah tidur ini karena memikirkan kamu, thinking of you, akan menjadi nyata bahwa dia akan menyatakannya kepada kamu and letting you know. Nice. Satu lagi, photograph. Wow, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. See, dia mungkin memang suka stalking kamu di dengan Ace of Swords di sini ya. Suka stalking kamu atau mungkin ngeliatin foto kamu, mungkin hanya kayak sebuah perasaan yang ingin bersama aja gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang negatif sih, An lihat tidak ada yang mengarah kepada kecenderungan yang aneh gitu, enggak. Cuman hanya saja dia memang punya perasaan yang dalam kepada kamu. Dan missing you, nostalgia, ini An merasa bahwa mungkin kamu sudah pernah bertemu ya. Mungkin kamu sudah pernah bersama, ngobrol mungkin ya. Jadi itu diulang-ulang terus sama dia. Ada nostalgia di sana. Dan dia ingin membuat memori-memori yang baru bersama dengan kamu. Make new memories. Nice. Kemudian dengan Spirit Animal Wisdom, kamu mendapatkan Flamingo. Unity Heart. You are being called to work on collective healing. Ya, An melihat bahwa memang ada sesuatu yang pernah dirasakan dengan hubungan ya, sepertinya mungkin dia pernah gagal dan dia juga ingin healing, tapi bukan berarti dia pelarian ini ke kamu. Dia punya sesuatu yang memang harus healing, tapi bukan berarti dia tidak healing saat ini. Dia hanya ingin persatuan perasaan dan persatuan hati di sini dengan Unity Heart. Oke. Dengan Flamingo di sini dia ingin sekali bisa bersama dengan kamu. Ya, dan sangat bahagia sekali kiranya ketika kamu pun mempunyai feeling yang sama seperti dengan yang dia rasakan kepada kamu. Kemudian dari Rebel Deck, get the outside, move your your body is pissed at you. See? Iya, dia bagaimana sangat susah tidur kali ya, karena dia merasa ayo kamu tuh make a move, make effort gitu ya. Jadi mungkin sudah dipendam agak lumayan lama perasaannya ini, sehingga dia merasa dia harus make a move gitu ya.
harus keluar perasaannya, menyatakan perasaannya kepada kamu karena dia sendiri merasa kesal dengan dirinya kalau sampai tidak melakukan effort, oke? Atau melakukan usaha untuk mendekati kamu. Kemudian satu lagi dari The Hidden Truth Oracle, kita akan lihat God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guides for pile 1, pikiran dan perasaan. Wow, sepertinya pikirannya memang dipenuhi dengan kecemasan gitu ya, sampai tapi ini ada yang mau keluar kayaknya. Oke, wow, I am becoming a better person. See, dia ingin menjadi orang yang lebih baik bersama dengan kamu. Seperti yang tadi An bacakan di awal ya, dia melihat kamu orang yang positif, orang yang baik, dan dia ingin jadi orang yang baik, jadi positif juga. Ya, An merasa bahwa dia tidak negatif sih. Tapi yang pasti di sini dia ingin menjadi orang yang lebih baik agar bisa sepadan dengan kamu. Oke, kita lihat dari initial God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Siapakah person's crush pile 1? Oke, terbalik-balik. Again ya, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Siapakah crush atau person's pile 1? Wow. Oke, kita lihat ada Z, ada Y, ada I, mungkin banyak yang pilih pile 1 nih. Ada R, ada N, ada H, J, G, kemudian V, S, dan C. Oke. Ya, ini adalah perasaan dan pikiran crush kamu atau persons kamu ya untuk pile 1. Semoga ini bisa membantu. An harap happy souls dan viewers menyukai video ini. Dan untuk viewers yang belum subscribe, please subscribe, like, and share. Dan menjadi happy souls tribes. An juga mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan, komen yang positif, semua supportnya untuk Tarot. Dan terima kasih sudah menonton. You are awesome happy souls. I'm sending you love and light. See ya! Pile 2, ini adalah pile kamu. Untuk yang memilih pile 2, ini adalah oracle cards yang sudah An pre-shuffle sebelumnya. Juga An ambil initial cards-nya ya, dari Cloister Tarot. Ada 5 kartu yang An ambil di awal. Kita akan lihat kartu untuk kamu, pile 2. Apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh persons kamu, crush kamu, seseorang yang kamu taksir mungkin, atau lagi dekat sama kamu. Kita akan ambil 1, Ten of Swords. It's hurt. Kemudian 3 of Staves. Page of Vessels. Oke, 3 of Staves ini adalah 3 of Wands ya. Kemudian ini Page of Vessels adalah Page of Cups. Kemudian 9 of Vessels atau 9 of Cups, dan satu lagi The Chariot. Nice. Ya, dari energinya An merasa bahwa dia mempunyai luka ya. Dengan Ten of Swords di sini, mungkin ini adalah seseorang yang pernah kamu kenal atau seseorang yang pernah bersama dengan kamu. Entah kenapa An mempunyai, tapi ini sebagian ya, bukan semua. Jadi happy souls kalau yang tidak resonate dengan mantan atau siapapun yang pernah bersama dengan happy souls, jadi jangan diambil. Dia mengalami sakit hati ya, entah sakit hati karena apa, tapi yang pasti An ada perasaan di sini bahwa dia mempunyai beban, mempunyai luka ya. Dengan 3 of Staves, 3 of Wands ini mungkin juga dia adalah seseorang yang berada jauh, entah di kota tertentu atau di negara tertentu yang mungkin jaraknya lumayan dari kamu ya, tidak terlalu dekat dengan kamu. Dan dengan Page of Vessels atau Page of Cups, dia ingin membuka kesempatan baru atau ingin membuat sebuah kesempatan baru ya bersama dengan kamu. Karena ini mungkin memang sudah pernah bersama dengan kamu atau mungkin pernah mengenal kamu ya, dan dia merasa dia tuh happy banget sama kamu gitu dengan 9 of Vessels atau 9 of Cups di sini. Oleh karena itu An melihat dia mungkin ingin sekali untuk berhubungan kembali atau terkoneksi kembali bersama dengan kamu ya. Entah itu mungkin kamu pernah bersama dengan dia dalam hal pacaran, yaitu mantan, atau seseorang yang mungkin memang kamu kenal tapi tidak pernah berhubungan sebelumnya. Hanya saja dia selalu merasa bahwa
bersama dekat dengan kamu tuh happy gitu rasanya. Itu perasaan dia, dan dia memikirkan untuk bisa mengusahakan hal itu, ya. Dia ingin mencoba untuk bisa bersama dengan kamu, mengusahakannya dengan chariot di sini ya. See? Seperti ada confidence gitu ya, ada kepercayaan diri untuk mencoba meraih apa yang dia tuju. Tujuannya yaitu kamu. But anyway, kita akan lihat klarifikasi dari Cloister Tarot ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. What else for pile 2? Klarifikasi Ten of Swords maybe. Oke. Four of Pentacles. Dia mempunyai perasaan yang stuck di sini ya. Entah stuck harus gimana sama kamu, atau stuck dalam hubungan percintaannya atau dalam hubungan asmaranya. Tapi dengan Four of Pentacles di sini dia mencoba untuk menggenggam kemungkinan-kemungkinan yang dapat dia usahakan untuk dapat bersama dengan kamu dengan Page of Cups di sini ya. Four of Pentacles conjunction dengan Ten of Swords atau berhubungan dengan Ten of Swords di sini, dia mencoba untuk meraih hal-hal yang masih memungkinkan untuk dapat bersama dengan kamu. Dengan Ten of Swords ini juga mungkin untuk kamu yang mungkin belum pernah bersama dengan dia sebelumnya, dia menggenggam dan memeluk ya, dengan erat kepercayaannya dia terhadap cinta. Mungkin dia pernah disakiti ya, perasaannya yang dalam terhadap seseorang mungkin sebelumnya, tetapi dia ingin menggenggam perasaannya itu atau keyakinan terhadap cinta. Dia masih ingin mencoba untuk menjejak, pasti ada cinta untuk dia. Dan merasakan bahwa dia adalah seseorang yang tulus. Dia seseorang yang mempunyai ketulusan sebenarnya ya, ketika dia ingin mendekati kamu ya, dia tulus untuk mendekati kamu. Entah ini untuk kamu yang baru mengenal ya, walaupun karena An tidak melihat ini ada kebaruan dalam arti misalnya kamu baru saja texting aja, belum pernah ketemu gitu. Enggak sih, An merasa bahwa kamu memang pernah bertemu mungkin dengan Four of Pentacles di sini ya. Dan dia ingin menginjak atau melihat realita ya, seperti apa yang ada di depan matanya. Dia tidak ingin berhayal, dia tidak ingin berhalusinasi, tapi dia ingin melihat kemungkinan-kemungkinan di masa depan untuk bisa bersama dengan kamu seperti apa. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card only please. Three of Wands atau Three of Staves. Oke, wow, keluar begitu saja dari tumpukan ya. Nice. Ace of Pentacles. Nice. Ya, conjunction dengan Three of Wands ya. Dia mempunyai semangat baru, dia mempunyai keinginan yang baru untuk bisa mewujudkan apa yang dia pegang ya saat ini. Walaupun mungkin banyak hal yang dia pernah alami, tapi dia memegang bahwa cinta itu tetap ada. Dia masih mempercayai cinta, dan dengan itu dia mempunyai semangat baru dengan Ace of Pentacles di sini ya. Semangat baru dan mau membuka peluang-peluang yang baru. Dengan Three of Wands dia melihat apa yang kira-kira bisa dia usahakan untuk dapat bersama dengan kamu. Perasaannya An melihat bahwa ada ketulusan di sini yang tadi An rasakan ya, dengan ada sebuah kebaruan, lembaran baru yang dia ingin tawarkan kepada kamu. Ini similar dengan pile 1 atau grup 1, tapi tidak mirip sekali. Page of Cups ini dia melihat kamu adalah seseorang yang dia kagumi ya. Entah mungkin energi kamu, entah mungkin apa yang kamu lakukan, entah mungkin apa yang pernah kalian alami bersama, apapun itu, tapi ada satu perasaan kekaguman di sini bahwa dia kagum terhadap kamu. Oke, kita akan klarifikasi Page of Cups. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Page of Cups, please clarify. Page of Cups. One card only. Oke, thank you. Knight of Cups ya. Page of Cups dan Knight of Cups. See? Dia ingin meningkatkan usahanya, dia ingin meningkatkan level hubungan kamu berdua ya. Entah saat ini mungkin hubungan kalian tidak terlalu dekat atau bagaimana. Ya mungkin dia ingin flirting lagi sama kamu kali ya. Tapi dalam arti yang An merasa tidak ada manipulasi, tidak ada hal yang mungkin red flags gitu, tidak sih. An melihat bahwa dia punya ketulusan untuk mendekati kamu lagi. Karena dia juga punya kekaguman terhadap kamu, dia mempunyai keinginan untuk membahagiakan kamu gitu ya. Dengan Knight of Cups ini, walaupun Knight of Cups memang adalah seseorang yang cenderung romantis gitu ya, mungkin cenderung merayu ya. Ya mungkin ini adalah Pisces, Cancer, atau Scorpio ya, senang
membuat orang bahagia melalui kata-kata gitu ya, mempunyai mulut yang manis gitu ya, tapi bukan dalam arti ingin mengelabui, memanipulasi gitu, tidak sih. An merasa bahwa dia hanya ingin kembali dekat lagi bersama dengan kamu, atau siapapun ini yang mungkin belum mempunyai hubungan atau apapun, dia ingin membuat kesan-kesan yang positif di mata kamu gitu ya. Dia mempunyai real feeling yang ingin dia tawarkan kepada kamu. Dia memang punya crush kepada kamu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for 9 of Cups dan the Chariot, please clarify for pile 2. Oke, sudah ada yang keluar. The Magician. Oke, dan Ten of Wands. Ya, ada sesuatu yang memang membuat dia merasa ini berat nih kayaknya untuk datang lagi kepada kamu, membuka lagi hubungan yang baru gitu ya. The Chariot conjunction dengan Ten of Wands dan Nine of Cups conjunction dengan The Magician. Ini adalah seseorang yang mungkin banyak tarik ulur. Dia merasa bisa, merasa mampu ketika memikirkan kamu. Dia penuh dengan semangat, dia ingin menawarkan sesuatu, tapi ketika harus berhadapan dengan kamu sepertinya berat sekali. Entah apa yang pernah terjadi, atau entah sekagum apa dia sama kamu gitu ya. Ini kayak ngefans gitu atau gimana, tapi dia merasa ada sesuatu yang membuat dia berat untuk mendekati kamu, untuk membuat kamu suka sama dia gitu ya. Mungkin karena dia merasa, mana mungkin sih kamu suka sama dia gitu kali ya. Jadi akhirnya dia membuat asumsi-asumsi yang mungkin malah memberatkan dirinya sendiri gitu dengan Ten of Wands di sini. Dan dengan The Magician, An melihat kamu adalah seseorang yang menurut dia bisa membuat segala sesuatu menjadi nyata sesuai dengan keinginan kamu. Dia melihat kamu adalah seorang manifester. Manifester dengan The Magician di sini ya. Oke, that's why dia suka banget bersama dengan kamu. Karena apa-apa juga jadi. Ketika kamu ngomong, kamu tuh gak asal ngomong orangnya. Dan kamu gak ngomong doang yang pasti orangnya. Dan itu yang membuat dia kagum kali ya. Kamu bilang, gue mau ngelakuin A, kamu lakukan. Jadi kamu adalah seseorang yang konsisten. Dia merasa kamu adalah seseorang yang penuh energi yang positif, konsisten. Dan ketika kamu bilang kamu mau A, kamu lakukan. Kamu mau B, kamu lakukan. Dan itu berhasil gitu. Itu kekaguman yang dia rasakan kepada kamu. Oleh karena itu, dia merasa mungkin agak berat nih ya. Bersama dengan such a magician like you gitu kan. Dia merasa bahwa mungkin kamu punya semuanya, kamu punya, bukan berarti dia nggak punya ya, tapi berarti ada kecenderungan merasa bahwa dia ingin seperti kamu gitu ya. Ini tidak menjadi sesuatu hal yang kompetitif, tidak, tapi dia sekagum itu sama kamu. Karena kekaguman yang terbaik adalah kekaguman ketika orang itu pun ingin menjadi seperti kamu. Itu kagum, ya kan? Bukan menjatuhkan ya. Sehingga mungkin dia merasa agak berat nih untuk mendekati kamu. Karena kamu tuh sekonsisten itu dan kamu semampu itu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Nice. Kamu sepertinya seseorang yang sangat menarik. That's why dia tertarik sama kamu ya. Oke, kita akan ambil dari deck yang berbeda, Rider White Tarot. Kita klarifikasi sedikit lagi untuk pile 2. Queen of Wands. What? Tadi An baru cerita tentang manifestasi, ya, dan di sini muncul Queen of Wands. Yep. Queen of Wands ini lepas dari gender ya, entah itu pria, entah itu wanita. Queen of Wands adalah manifestor. Wands ini menunjukkan bahwa semangat api gitu ya, membara, sehingga membuat apapun yang kamu ingin lakukan terjadi. Nah, itu seperti magician, ya kan? Tapi bukan pesulap ya. Kalau pesulap dari yang ada menjadi tidak ada, tapi itu hanya ilusi. Sementara dengan Queen of Wands di sini, kamu adalah seseorang yang di mata dia punya kualitas queen, ya. Punya kualitas queen. Walaupun kamu lelaki mungkin ya. Lihat tuh kan. Gambarnya juga kayak cowok, nggak kayak cewek. Tapi yang pasti dengan Queen of Wands di sini, even kamu laki-laki, kamu mempunyai sifat yang lembut, kamu mengayomi, kamu membahagiakan lah pokoknya dekat dengan kamu. Lihat dengan Nine of Cups di sini, dia merasa bersama dengan kamu tuh bahagia banget dan mungkin dia pernah bersama dengan kamu. Queen of Wands di sini juga menyatakan bahwa kamu mempunyai keberuntungan dengan Lucky Cat di sini ya.
Dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat bahagia dengan diri sendiri, sangat percaya diri. That's why dia kagum sama kamu. Oke. Kemudian kita akan lihat lagi God Holy Spirit. Oke, terbang. Yep. Eight of Pentacles. See? Dia melihat kamu adalah seseorang pekerja keras, seseorang yang akan melakukan yang terbaik dan mengusahakan yang terbaik untuk apapun yang kamu inginkan, ya. Bukan mengusahakan kemudian menghalalkan segala cara, tidak, tapi kamu adalah seseorang yang ketika kamu bilang gue bakal dapet itu, kamu dapetin. Dan sedahsyat itu dia ngeliat kamu. Sepertinya kamu adalah seseorang yang sangat tahu apa yang kamu inginkan dan tahu bagaimana cara mendapatkannya. Oh, nice. Kemudian what else for pile 2? God Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Oke. Kolaborasi dengan Three of Pentacles di sini. An melihat bahwa dia menginginkan sekali berkolaborasi dengan kamu, ya. Ini mungkin bisa diartikan baik secara profesional maupun personal, karena An melihat tadi dia sangat kagum sama kamu, cara kerja kamu, bagaimana kamu mengusahakan sesuatu, ya, menjadi keinginan kamu akhirnya menjadi nyata. Dan ini adalah energi kolaborasi, energi teamwork, bagaimana dia ingin bersama dengan kamu mewujudkan sebuah hubungan yang nyata, menjalin hubungan yang berhasil, ya. Menjadi satu teamwork, dia akan menjadi pasangan kamu. An melihat bahwa dia mempunyai keinginan bukan hanya pacaran aja, ya. An merasa bahwa dia ingin memberikan value terhadap hubungan apabila nanti kamu bisa bersama dengan dia. Dia ingin membuat hubungan kamu juga bernilai bersama dengan dia. Jadi bukan hubungan yang cuma mengambil keuntungan, tidak. Tapi An melihat bahwa ada ketulusan untuk membuat sebuah kolaborasi yang berhasil dengan kamu, ya. Dan An melihat bahwa dia terbuka, entah itu hubungannya profesional ataupun personal. An merasa bahwa dia fine apabila mungkin dia bisa berhubungan sama kamu secara profesional, bukan hanya personal. Mungkin ini juga adalah seseorang yang kamu temukan di tempat kerja. Nah lo, siapa tuh? Baik di tempat kerja atau mungkin juga seseorang yang mempunyai bisnis atau mempunyai kerja yang berhubungan sama kamu. Dengan crush di sini, kamu adalah seseorang yang dia rasa adalah mempunyai kualitas yang terbaik untuk menjadi pasangan, apapun itu bentuknya, ya, personal, profesional, mau fun, apapun, dia rasa kamu adalah seseorang yang tepat untuk bersama dengan dia. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give clarification for pile 2. Oke, terbang lagi. Nine of Wands. Siap. Tapi dia merasa kamu masih menutup diri, ya, masih menjaga diri, dalam arti that's why Ten of Wands. Aku bisa lihat sekarang kenapa dia merasa berat untuk mendekati kamu, kenapa dia merasa berat untuk mencoba, ya, dengan The Chariot di sini, mencoba untuk membuka jalan, membuka hubungan itu bersama dengan kamu, karena An melihat kamu adalah seseorang yang menurut dia guarded, ya, penuh penjagaan. Jadi kayak ada cowok atau ada cewek yang mau deketin kamu, terus kamu langsung cek siapa nih, tuh lihat tuh, matanya aja sudah dengan penuh curiga. Enggak, bukan berarti kamu curigaan, tidak. Kamu tidak sepenuhnya membuka diri terhadap siapapun. Iyalah, hari gini gitu, ya. Banyak orang yang mempunyai maksud-maksud tertentu, banyak orang yang licik, banyak orang yang memanfaatkan aja gitu. Jadi kita tetap harus guarded. Tapi dia merasa bahwa untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, mengambil hati kamu itu sulit sekali. Kalau ini crush kamu atau persons kamu, mungkin kamu bisa memikirkan untuk lebih membuka diri. Karena dia melihat kamu tertutup. Kamu adalah seseorang yang tertutup untuk sebuah hubungan yang baru. Mungkin hubungan bersama dengan dia, ya, nggak tahu hubungan dengan yang lain. Well, An melihat di sini tidak ada hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif dari dia, ya. Ketika dia ingin bersama dengan kamu, An rasakan bahwa ada ketulusan di sini dan mungkin dia offer something yang memang dari dalam hatinya. Tidak ada hal yang negatif sampai saat ini dengan energinya. Oke. Tetapi kembali lagi, it's your call. Siapapun itu, ya. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give clarification. One more card, please, for pile 2. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, one more card, please.
Oke. Three of Swords. Ya, oke. Ya, dia takut sakit hati. Wow, dia takut sakit hati ternyata ya. Ya, kenapa mungkin dia sampai saat ini belum mendekati kamu atau siapapun ini ya. Entah ini mungkin adalah seseorang yang pernah bersama dengan kamu atau seseorang yang mungkin kamu baru kenal gitu ya. Tapi mungkin sudah pernah bertemu, bukan hanya texting, bukan hanya sekedar texting, dia takut sakit hati. Sebenarnya dia punya perasaan yang sangat dalam kepada kamu dengan ini. Karena ketika dia merasa takut sakit hati, berarti dia sudah pakai perasaan. Dia tidak hanya melihat kamu sebagai seseorang yang dia kagumi, tapi juga dia, entah bisa gunakan kata cinta atau tidak ya, tapi yang pasti dia punya perasaan yang dalam kepada kamu di sini karena sebegitunya dia takut disakiti apabila mungkin ya ketika dia mengusahakan sesuatu untuk mendekati kamu, kemudian kamu menolak. Dan dia pasti akan sangat sakit hati. Dia adalah Knight of Cups, jadi memang bermain dengan perasaan, bermain dengan feeling, dan perasaannya juga lembut di sini. Mendekati kamu atau masuk ke dalam hidup kamu itu berat. Karena dia takut sakit hati. Mungkin karena memang dia pernah mengalami sesuatu ya sebelumnya dengan kehidupan asmaranya dia. Dengan Ten of Swords di sini An merasa ya dia mempunyai hal yang tidak mudah di masa lalunya. Oleh karena itu di masa depan ini energinya masih terbawa energi pedang di sini ya, energi Swords. Dari oracle-nya kita akan lihat dari energi oracle dulu ya. Door to Spirit, nice. Door to Spirit, melihat bahwa dia mungkin orang yang spiritualitasnya lumayan. Dia mungkin adalah seseorang yang sedang mengolah spiritualitasnya ya. Mungkin dengan kejadian-kejadian yang pernah dia rasakan sebelumnya, dia sedang mengolah spiritualitasnya untuk mencoba melihat apakah kamu adalah seseorang yang terbaik untuknya. Jadi dia juga sedang melihat-lihat nih, apakah kamu akan menolak dia dan membuat dia sakit hati? Apakah kamu adalah seseorang yang harus dia dekati dengan The Chariot dan dengan penuh semangat 45 ini? Karena dengan Door to Spirit di sini dia sedang membuka diri, membuka hati. Setelah sakit ini ya, dia sedang membuka hati kembali, tapi dia masih berada di level ini. Takut apabila disakiti lagi. Kemudian kita lihat romance. Oke. Wow, let your friends help you. Ask for and accept support from others. Sepertinya memang dia butuh seseorang untuk mendekati kamu. Mungkin mendekati teman-teman kamu dulu, baru dia berani untuk melihat bagaimana reaksi kamu kepadanya gitu ya. Apakah baik, positif? Kalau positif lanjut. Kalau negatif dia akan langsung shoot, pergi dan kabur. Mungkin karena dia ingin menjaga hatinya ya. Oke, kemudian passion. Insane chemistry, like each other equally, having fun. Mungkin dia juga punya perasaan bahwa kamu suka sama dia, tapi entah kenapa dia merasa dia takut untuk mendekati kamu ya. Dan dia penuh dengan passion di sini. Nice. Dan soulmates, wow. Soul connection, partnership, agreement, soul contract. Oke. Aku merasa bahwa mungkin memang sebagian episode pernah bersama dengan dia, mantan kamu mungkin. Oke. Kembali lagi, karena di sini adalah soulmates, ada agreement, ada soul contract. Entah mungkin kamu sudah pisah jauh nih dengan Three of Wands, di sini mungkin ada jarak jauh, tapi kamu kepikiran terus dia juga kepikiran terus kamu gitu. Tapi untuk mendekati dan saling dekat tuh kayaknya susah gitu. Tapi di sini bukan sesuatu yang impossible untuk dapat bersama, karena di sini adalah soul connection ya. Kamu mempunyai soul koneksi, dan dengan partnership di sini kamu sangat bisa mengusahakan kolaborasi tadi dengan partnership ya. Tetapi ya mungkin dia sendiri memang belum punya keberanian untuk kembali mendekati kamu karena dia melihat kamu mungkin masih guarded ya, masih penuh penjagaan. Dia sendiri pun seperti itu dengan hatinya. Karena dia tidak ingin terluka kembali, oke? Kemudian dengan Peacock, wow, ini adalah Spirit Wisdom Animals, Self-Love, Time to celebrate you and all your magnificent light. Wow, dia menyukai kamu sih, kagum. Dia kagum kamu tuh seperti burung merak, bukan sombongnya ya, tapi indahnya. Dia melihat kamu adalah seorang yang indah dan
penuh kepercayaan diri dan penuh juga dengan cinta diri. Kamu mungkin mengembangkan rasa cinta diri itu ya dengan Queen of Wands di sini, dengan penuh api yang membara di dalam diri kamu, tapi kamu juga penuh guarded. Kamu mencintai diri kamu seperti itu. Kamu menjaga hati kamu menjaga diri kamu sendiri dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu karena kamu mencintai diri kamu sendiri. Dan dengan mencintai diri kamu sendiri, ini sinar kamu terang sekali sehingga dia kesilauan. Tuh, dia bilang kan, time to celebrate you and all your magnificent light. Karena kamu terang, bersinar terang. That's why dia happy banget bersama dengan kamu. Oke, dari Rebel deck, it's dark and you can't see thing. Get your head out of your. Dengan kata-kata ini ya, it's dark and you cannot see thing. Dia nggak tahu nih, dia harus jalan kemana. Dengan Chariot di sini, walaupun dia punya keinginan untuk mengusahakan, tapi dia nggak tahu, dia gelap nih. Gue harus kemana nih ya, kiri apa kanan? Makanya dia sampai apa gue minta tolong aja nih sama temennya atau gimana gitu, sampai dia mau mencoba untuk minta tolong temannya atau teman kamu untuk mendekati dia dan kamu agar bisa bersama. Oke, siapakah dia? Mari kita lihat inisialnya ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 2. Initials for pile 2. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, sepertinya cukup. Kita akan lihat inisialnya. Ada C, ada I, ada L, V, Y, ya, E, kemudian ini N, dan terakhir O. Kemudian pesan yang terakhir dari dirinya untuk kamu, akan ambil satu kartu dari The Hidden Truth. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 2, perasaan dan pikiran dari crush atau person's pile 2. Oke, one cup. You and I were too young. Siapakah dia? Mungkin dia pernah bersama dengan kamu ya di waktu sebelumnya. Mungkin kalian masih muda saat itu. Ini menyatakan mungkin kalian pernah bersama dan mungkin terjadi pertengkaran atau apapun yang tidak menyenangkan, lalu menghasilkan luka, dan dia merasa mungkin dahulu itu kamu dan dia masih sangat muda untuk menjalin hubungan. Dia ingin mengusahakan hubungan yang baru bersama dengan kamu. Oke? Baik, itu saja yang mungkin An bisa sampaikan. An harap semoga happy souls atau viewers yang menonton menyukai video ini ya. Dan untuk viewers yang belum subscribe, please subscribe, like, and share, dan menjadi happy souls tribes. An mengucapkan banyak terima kasih untuk support, komen, energi yang positif yang diberikan kepada Tarot In, dan semoga channel ini dapat terus berkembang, juga dapat membantu happy souls kalian. Terima kasih sudah menonton. You are awesome happy souls. I'm sending you love and light. See ya. Hai happy souls, kamu adalah yang memilih pile 3 ya. Ini adalah bacaan untuk kamu dan oracle-nya sudah An pre-shuffle. Kita akan baca tarotnya dulu. Oke, ini ada 5 initial card yang sudah An pre-shuffle sebelumnya untuk bacaan mengenai crush kamu ya. Crush atau person's happy souls untuk pile 3 ya. Di sini kita akan lihat seperti apakah perasaan dan pikirannya. Six of Swords, Knight of Wands, nice. Oke, ini dari Brit Third Eye Tarot, Four of Pentacles, Page of Swords, dan terakhir Justice. Oke. Mungkin ini adalah seseorang yang baru kamu kenal, ya. Orang yang penuh dengan semangat, penuh dengan usaha dalam kehidupannya, ya. Entah apa itu, tapi An melihat bahwa ada usaha untuk meraih materi, gitu ya. Orang yang mungkin mempunyai keinginan untuk mempunyai finansial yang stabil. Dengan energi ini, dia adalah seseorang yang ingin mencapai puncak. Seseorang yang ingin menggunakan kekuatannya, mengusahakan segala sesuatu, menggunakan kecerdasannya untuk mencapai sesuatu yang terbaik di dalam hidupnya. Termasuk juga kamu.
An melihat bahwa dia mungkin adalah seseorang yang baru kamu kenal, tetapi dia mungkin merasakan ada asmara tiba-tiba nih. Crush, namanya crush ya, tiba-tiba naksir, tiba-tiba kenapa ya, kok rasanya beda nih sama yang ini gitu kan. Dan dengan Knight of Wands di sini An merasa dia mempunyai keinginan untuk bersama dengan kamu. Tapi ini lebih ke arah immediate gitu ya, kayak spontan aja gitu. Spontan dia merasa bahwa nyaman bersama dengan kamu dan mungkin ada crush tadi ya, naksir sama kamu, sehingga dia ingin segera untuk mencoba mendekati kamu, melihat seperti apakah reaksi kamu, apakah kamu juga open kepada dia. Tetapi di satu sisi dia mempunyai kecenderungan untuk lebih fokus terhadap apa yang tadi An sampaikan di awal, materi ya, finansial gitu. Jadi An melihat bahwa dia adalah seseorang yang sangat mengusahakan finansialnya supaya stabil, sehingga prioritas utamanya adalah pekerjaan, entah bisnis, entah apapun yang mungkin sedang dia usahakan saat ini. Sehingga dengan kondisi ini, An melihat bahwa kemungkinan dia tidak mempunyai rencana yang jelas bagaimana dia ingin bersama dengan kamu dalam komitmen jangka panjang gitu ya. Jadi it's just a crush, An rasa ya. Walaupun begitu dia ingin mencapai apa yang dia inginkan, yaitu bersama dengan kamu. Karena yang tadi An rasa bahwa dia punya immediate feeling gitu, tiba-tiba dia merasakan keinginan untuk dekat dengan kamu dan selalu bersama dengan kamu, entah kenapa itu. Dan dengan Page of Swords di sini ya, mungkin juga dia adalah seseorang yang juga suka melakukan searching media sosial, searching, stalking, dan posting ya. Dia adalah seseorang yang senang posting nih kayaknya. Orangnya cukup percaya diri dan orang yang memang mempunyai keinginan untuk dikenal banyak orang, mempunyai networking lah ya, mempunyai networking yang baik. Dan dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang mempunyai karakter-karakter dan sifat-sifat yang dia sukai. Dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat menarik untuk dia ya. Atau mungkin ini adalah persons kamu ya, bukan berarti dia yang crush sama kamu, mungkin kamu yang crush sama dia, karena ini bisa vice versa. Tetapi dengan Page of Swords di sini, dia mempunyai keinginan untuk lebih mengenal kamu. Mungkin dia aktif di berbagai media sosial. Dengan Justice di sini, An merasa even mungkin dia nggak punya keinginan untuk membuat sebuah komitmen jangka panjang gitu ya, yang mungkin bisa berakhir kepada pernikahan. Dia belum sampai sana sih, tapi dengan Justice di sini dia adalah seseorang yang take and give gitu ya. Take and give artinya adalah equal. Dia ingin sebuah hubungan yang harmonis dan dia merasakan dia bisa melakukan hal itu bersama dengan kamu. Kamu adalah seseorang yang juga fair, seseorang yang juga take and give. Kita akan lihat lagi dari Bridge Third Eye Tarot ya. Kita akan klarifikasi untuk energi dari crush atau persons pile 3. Bagaimanakah pikiran dan feeling persons pile 3 terhadap pile 3? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 3. Oke, thank you. Oke, ada Eight of Swords. Kemudian God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. For pile 3, pikiran dan feeling dari terlalu banyak mungkin ini. Ada, it's okay. Aku ambil dua-duanya. Page of Pentacles, The High Priestess, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, thank you. Queen of Cups, dan Clarify Justice. What? Once more. Terbang-terbangan. Temperance, nice. Ya, dengan Eight of Swords di sini, even ya, dia ingin maju, kemudian meninggalkan keadaan yang sulit yang mungkin dia alami ya. Tetapi dia punya Eight of Swords di sini ya. Dia ingin maju untuk mendapatkan perhatian kamu, tetapi dia punya Eight of Swords di sini. Energi yang serba salah atau energi yang penuh dengan ketakutan gitu ya. Sepertinya dia tidak melihat sesuatu dan merasa terikat akan sesuatu, stuck gitu ya. Dia merasa stuck untuk mendekati kamu, entah kenapa. Mungkin sebagian besar dari Happy Souls yang menonton ini adalah pelajar ya, atau student yang mungkin masih belajar atau kuliah, dan dia merasa dia tidak ingin mengganggu hal itu. Wow, so noble ya. Mulia banget. Dia nggak ingin mengganggu. Nggak tahu ada perasaan seperti itu, seperti dia tidak ingin mengganggu, walaupun dia mempunyai perasaan yang memang crush pada kamu gitu ya. Tapi tidak ada perasaan yang
begitu dalam yang An rasakan dengan tebaran kartu ini. Dia mempunyai keinginan juga untuk memperbaiki dirinya sendiri, masih banyak keinginan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan di sini energinya ini juga adalah energi yang masih fokus terhadap diri sendiri, gitu ya. Jadi pikiran dan perasaannya ini memang ada kepada kamu, tetapi dia masih fokus terhadap dirinya sendiri. Dengan The High Priestess di sini ya, dia sedang mengikuti intuisinya untuk membuat manuver-manuver yang kira-kira bisa berhasil, tetapi tidak membuat dia jadi serba salah kepada kamu, ya. Entah apakah itu manuvernya nanti, dia ingin menggali lebih dalam lagi, kira-kira apakah ini benar. Jadi perasaannya sendiri tuh kayak masih bener gitu, gue suka sama pile 3. Sebagian besar happy souls ya, mungkin ada perbedaan usia di sini. Dan dengan Queen of Cups di sini ya, lebih kepada perasaan ketika ingin mendekati kamu tuh dia mau bercermin dulu gitu. Bercermin tuh dalam arti gue kayak gimana sih? Bukan dalam arti fisik ya, bukan, tapi dalam arti finansial mungkin, karakter, niatnya mungkin. Dia ingin bercermin dahulu. Di sini dia membawa cermin, di sini juga dia membawa cermin ya. Dengan The High Priestess di sini. Lihat tuh ada cermin di sini. Jadi dia sendiri secara jati diri An merasa bahwa dia belum ajak, belum confirm gitu sebagai seseorang yang mengenal dirinya siapa, seperti apa, bagaimana, apa yang dia inginkan. Karena dia lagi fokus-fokusnya terhadap kehidupan finansialnya dia. Jadi entah mungkin dia ingin mendekati kamu atau dia ingin mencoba untuk bersama dengan kamu, seperti sedang bercermin. Cukup pantas gak sih dia buat kamu? Itu yang mungkin dia rasakan. Karena mungkin An melihat bahwa ada gap usia di sini ya, atau ada gap apapun di sini yang mungkin membuat dia merasa bahwa butuh waktu ya, butuh waktu untuk mengenal kamu dan butuh waktu untuk kamu pun mengenal dia, sehingga akan ada perasaan yang saling tertarik gitu ya. Dan dengan Justice di sini conjunction dengan Temperance, jadi An melihat bahwa saat ini pun dia masih melakukan pencarian jati diri. Ini bukan seseorang yang lebih tua banget daripada kamu, tidak. Tapi ada gap, mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun mungkin ya. Jadi mungkin kamu masih kuliah, dia udah kerja. Atau kebalikan, kamu udah kerja, dia masih kuliah. Jadi mungkin ada sesuatu yang An rasa ada gap di sini ya. Entah dia mungkin lebih muda daripada kamu, atau mungkin kamu yang lebih muda dari dia. Sehingga dia merasa bahwa kamu masih harus fokus dengan studi kamu, masih harus fokus dengan apapun yang sedang kamu kerjakan saat ini gitu ya. Dan dengan Temperance, dengan Justice di sini An melihat bahwa ada keseimbangan. Jadi dia mau menciptakan keseimbangan diri dahulu. Dia masih lebih fokus terhadap keadaan batinnya, keadaan dirinya sendiri ya, daripada fokus untuk mendekati kamu ya. Karena di sini dengan Knight of Wands sebenarnya dia memang punya crush kepada kamu, tapi seperti dia sedang mengalami pencarian jati diri yang mungkin saat ini masih belum dia temukan. Sekarang kita akan klarifikasi lagi dari different deck ya, atau dari Rider-Waite Tarot. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide for pile 3. Feeling dan perasaan crush ataupun persons dari pile 3. Oops, oke. Sorry, nabrak kamera. Keluar Ace of Pentacles. Oke. Ten of Pentacles, Ten of Cups. Ace of Pentacles. Dia belum punya pikiran untuk kehidupan rumah tangga. Tapi di sini kemudian keluar Ten of Cups sih. Ten of Cups di sini keluar family. Gambar family dengan 2 anak gitu ya. Ada rumah, kemudian ada taman atau padang yang indah gitu. Tapi dia punya mimpi ini. Jadi An melihat bahwa dia punya mimpi itu juga, tapi masih belum ke arah sana. An merasa bahwa rencana-rencananya belum ke arah sana ya. Dengan Knight of Wands, dengan Six of Swords yang masih dibayangi oleh Eight of Swords di sini gitu ya. Rencana-rencananya mungkin belum ada untuk ke arah sana, tapi dia mempunyai mimpi itu ya. Kayak daydreaming, membayang-bayangkan, tapi sementara dia nggak tahu gimana caranya, apa yang akan dia lakukan, dan saat ini pun dia masih fokus sama dirinya sendiri. Dengan Ace of Pentacles di sini ya, lagi-lagi energi materi, dia mempunyai keinginan untuk memperbaiki atau untuk meraih kesempatannya dulu dalam hal memperbaiki materinya. An merasa tidak ada yang salah dengan materinya. Dia terlihat stabil di sini, tapi sepertinya dia ingin lebih gitu ya. Dia ingin lebih lagi. Entah mungkin dia mempunyai kesulitan apa di bidang materi.
Walaupun sebenarnya mungkin dia mempunyai pekerjaan tetap, kemudian juga punya fixed income gitu, tapi entah apa yang dia inginkan, mempunyai bisnis baru atau seperti apa yang dia rasakan kepada kamu itu masih tetap sesuatu yang indah. Dengan Ten of Cups di sini ya, sesuatu yang membahagiakan. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, what else for pile 3? Okay, thank you. Judgment. Nice, karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu akan mendapatkan reward. Apa yang dia usahakan itu pasti akan mendapatkan hasil. Jadi seperti orang yang mempunyai keyakinan diri bahwa ketika kamu berusaha, kamu akan mendapatkan, gitu ya. Bagus sekali dengan keyakinan seperti itu. Hanya saja usahanya itu belum menuju kepada kamu, gitu ya. Dia masih merasa dan masih berpikir gitu dalam level-level pikiran, belum kepada level action. Untuk bersama dengan kamu ini masih dalam level pikiran dengan Knight of Wands ya. Mungkin dia mendekati kamu tapi kemudian menghilang, mungkin dia mendekati kamu lagi lalu menghilang lagi. Jadi masih on off gitu ya, belum ada fokus terhadap apa yang dia inginkan bersama dengan kamu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, ini mungkin yang resonate dengan seseorang lebih muda daripada kamu ya, pile 3. The Lovers. Yep. Walaupun begitu dia ingin punya pasangan ya. Atau mungkin ya, kenapa mendengar bahwa mungkin dia juga sudah punya pasangan sebenarnya. Oke, ya, that's why kenapa dia merasa Eight of Swords di sini ya. Eight of Swords di sini mungkin dia mempunyai pasangan. Atau saat ini dia sedang terikat dengan seseorang, punya komitmen terhadap seseorang. Ini adalah dia yang merasakan gitu ya. Jadi ketika dia bersama dengan seseorang, ternyata dia punya crush sama kamu. Ternyata dia punya rasa naksir sama kamu. Ya, oleh karena itu dia mungkin nih saat ini sedang bercermin. Oke, ini yang resonate aja ya. Jadi nggak semua mungkin akan resonate. Dia lagi bercermin dalam batinnya sendiri ya. Ini sebenarnya gue pantas nggak sih buat pile 3 nih? Ini sebenarnya gue bener nggak sih? Ini sebenarnya gue salah nggak sih gitu? Lagi seperti itu karena dia mungkin takut juga sama judgment. Dia mungkin takut juga sama karma. Dia mungkin takut juga sama sesuatu yang hubungannya sama justice ya. Karena ketika kamu melakukan sesuatu, pasti ada dampak dari perbuatan itu. Karena dia sangat meyakini bahwa ketika kamu berbuat sesuatu, berusaha sesuatu, maka kamu akan mendapatkan. Begitu juga ketika kamu melakukan sesuatu, pasti itu akan ada dampaknya. Berdampak apapun ya, ketika negatif pasti hasilnya negatif. Tapi ketika positif, inputnya pasti outputnya pun positif. That's why dia mungkin belum melakukan move atau apapun di sini ya. Tapi itu bagi yang resonate aja ya. Karena ada 2 skenario di sini yang Anda lihat bahwa mungkin dia sudah punya pasangan atau mungkin dia ingin mempunyai pasangan, tetapi saat ini dia masih fokus dengan pekerjaan. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card please for pile 3. Oke. Ini sepertinya mau keluar. 5 of Wands, konflik. Oke, ada konflik di dalam batinnya, ada konflik dari apa yang dia rasakan kepada kamu untuk mereka yang mempunyai pasangan ya, si crush dan personnya ini. Saat ini mungkin dia sudah bersama dengan orang lain, tetapi dia memikirkan kamu. Dia menggali keseimbangan dalam dirinya sendiri dengan temperance dan dia memikirkan keadilan gitu ya. Apakah yang adil untuk kalian berdua, untuk pasangannya? Dengan skenario yang lain ya, yang tidak mempunyai pasangan, crushnya yang masih single, dia mungkin masih ada konflik dengan apa yang harus dia fokuskan dalam hidupnya. Karena mungkin saat ini dia ingin punya pasangan. Dia ingin merasakan indahnya punya seseorang gitu ya. Dia ingin merasakan indahnya punya mimpi seperti ini. Tapi dia masih berkonflik terhadap apa yang penting yang harus dia usahakan saat ini. Fokus tidak berarti ketika kita fokus ada pekerjaan, kita terus nggak punya pasangan gitu kan, enggak gitu ya. Tapi dia sepertinya masih merasa hubungan itu suatu hal yang memerlukan investasi waktu, mungkin uang ya untuk jalan-jalan, perasaan dan lain sebagainya. Jadi ini masih berkonflik nih di sini. Pikiran dan perasaannya kepada kamu, walaupun dia suka sama kamu, walaupun dia punya crush sama kamu. Dan untuk yang mungkin sebagian ya happy souls yang resonate saja, yang mungkin sudah punya pasangan, crushnya, konfliknya adalah yang mana ini yang harus aku pilih. Sekarang kita akan lihat oracle-nya dari energi oracle. Di sini ada the world. Oke.
Dengan the world di sini An merasa bahwa dia masih ingin mencoba untuk menaklukkan dunia ya. Tadi An merasa dia mungkin adalah seseorang yang ingin famous, ingin terkenal, makanya dia aktif di media sosial, aktif berbagai hal yang mungkin bisa mendapatkan uang gitu, secara finansial dapat stabil. Dengan the world di sini, An mendengar ada kata famous di sini yang membuat kesan bahwa mungkin dia adalah seseorang yang ingin fame, untuk terkenal, menaklukkan dunia dalam arti menaklukkan apa yang dia inginkan, untuk mencapai apa yang dia inginkan, mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke, kemudian dengan romance angels di sini, honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Wow, dia pengen membawa kamu menuju ke satu tempat tertentu, menikmati kesenangan bersama dalam waktu holiday. Mungkin memang An melihat ini tidak fokus terhadap komitmen jangka panjang, jadi lebih fokus terhadap sesuatu yang bersifat kesenangan. Enjoy the bliss of holiday time together. Kayak holiday time tuh dia keingetan kamu, pengen bareng sama kamu, pengen jalan sama kamu, entah kemana, mungkin menginap, having fun gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi case on ring. Many options, decision. Wow, unconventional string along one night stand. Oke. An belum lihat ya kartu ini, tetapi ini sangat sinkron. An lihat bukan sesuatu yang jangka panjang gitu ya. Mungkin dia hanya ingin one night stand. Memang ada crush, ada sesuatu yang menarik dirinya kepada kamu, tetapi An melihat dia masih punya banyak pilihan dengan many options di sini. That's why tidak terlihat secara jelas bahwa dia fokus terhadap kamu ya di sini. Dan ada sesuatu yang mungkin unconventional, string along, one night stand itu bukan sesuatu yang berbicara tentang komitmen jangka panjang, oke? Kemudian, I like you, see? Someone likes you, romance is blooming, fun flirting, want to date. Dating, yes, dia ingin dating kamu. Tapi untuk sebagian yang mungkin sudah punya seseorang nih, crushnya, agak susah ya. Walaupun sebenarnya dia suka sama kamu. Oke, kemudian dari Spirit Wisdom, di sini ada Raven, Wise Woman. Oke. A change is coming. Oke, dengan wise woman di sini, An melihat bahwa dia nggak bisa main-main sama siapapun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mempermainkan perasaan sebenarnya. Jadi dia mau tahu dulu kamu tuh sebenarnya perasaannya gimana ke dia, gitu ya. Dia pengen kenal kamu dulu dengan Page of Swords di sini ya. Dia pengen tahu dulu kamu tuh sebenarnya perasaannya sama dia tuh dalam atau enggak. Kalau nggak dalam, oke, let's do one night stand. Karena I like you, katanya gitu. Tapi kalau memang dalam ya, dia sendiri belum bisa fokus sama kamu gitu ya. Dia merasa bahwa dia hanya ingin honeymoon aja gitu kan. Dengan Knight of Wands di sini mungkin hubungannya minggu ini bisa dekat, mungkin besok enggak, kayak gitu-gitu deh ya. Jadi memang ada sesuatu yang masih tidak firm. Dan dengan wise woman di sini dia mencoba untuk lebih wise dia. Karena dia tidak ingin menyakiti siapapun, juga tidak ingin menyakiti pasangannya untuk yang sudah bersama dengan pasangannya. Dan dengan wise woman di sini dia ingin lebih wise untuk memilih apa yang harus dia lakukan terhadap perasaannya ini sama kamu. Ada The High Priestess dan Queen of Cups di sini ya. Karena dia ingin menyelami perasaannya dahulu dan mendengarkan intuisinya apa yang harus dilakukan untuk bersama dengan kamu supaya tidak membuat karma buruk ya, dan tidak membuat langkah yang salah. Oke, kemudian dia mendapat lightning. Iya, jadi kayak An merasakan bahwa dia punya crush sama kamu tuh kayak spontaneous gitu loh, kayak immediate like aja, immediate crush. Karena ada lightning di sini dan di sini ada figure on your own. Ya, dia ingin mencoba untuk melihat dulu ya, mencari tahu jawaban yang terbaik untuk apa yang dia rasakannya saat ini kepada kamu, apa yang harusnya dia lakukan terhadap perasaannya ini sama kamu. Lalu kita lihat dari Hidden Truth ya, satu kartu lagi dari Hidden Truth, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Perasaan dan pikiran dari crush atau person's pile 3. Untuk pile 3, one card only please. Whoops. Dan ternyata kamu keluar 2 kartu. I replay our conversations over and over. I lost myself for a little while. Oke. Ya, dia mengaku dia suka sama kamu dan dia mungkin
mengulang-ulang conversation yang terjadi antara kamu dengan dia, sehingga itu membuat dia selalu teringat sama kamu ya. Dan I lost myself for a little while. Ketika bersama dengan kamu tuh dia mungkin nggak inget kalau dia udah punya seseorang. Atau mungkin dia bisa nggak inget kalau dia punya kerjaan gitu ya, untuk yang belum bersama dengan seseorang. Sekarang kita akan lihat siapakah dia ya, dengan initial ini ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 3. Siapakah persons atau crush dari pile 3? Oke. Wow, sepertinya sudah cukup banyak. Oke, ada S, ada H, ada P, ada F, ada K, oke, B, A, banyak ya, Q, D, N, A, terus I dan oke, ini apa? R. Oke. Ya, siapakah dia? Kamu yang tahu orangnya. Mudah-mudahan ini dapat membantu Happy Souls dan viewers semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga viewers dan Happy Souls menyukainya. Dan untuk viewers yang belum subscribe, please subscribe, like, and share, dan menjadi Happy Souls Tribes. Terima kasih yang ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Happy Souls dan viewers semua yang sudah memberikan komen, support positif, dan energi yang positif untuk Tarot In, sehingga Tarot In dapat terus berjalan dan mudah-mudahan dapat terus berkembang. Happy Souls, you are awesome. I'm sending you love and light. See ya!